najis. Banyak perkara-perkara yang kotor tapi tidak najis. Contohnya ayam busuk itu kan baunya nggak enak, tapi dia tidak najis meskipun busuk ya. Contohnya khamar itu haram tapi dia tidak najis ya. Katanya Wahabi itu semboyannya berdasarkan hadis soheh, dalil soheh, semua pendapat soheh. Tapi kok ustadzmu ini pakai dalil yang dhaif ya, pakai dalil yang lemah, sudah begitu menyalahi jamaahirul ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Semuanya kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan, serta menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Semboyan Wahabi selama ini keluar-keluarnya pakai dalil soheh anti hadis dhaif, pendapat yang kuat bukan pendapat yang lemah. Tapi anehnya ustadz-ustadz mereka sering juga menggunakan hadis yang dhaif, sering juga bahkan menggunakan pendapat yang lemah, bahkan keluar dari mazhab yang empat, menyalahi jumhurul ulama. Bukan hanya menyalahi jumhurul ulama, tapi sudah keluar dari mazhab yang empat. Contohnya Ustadz Firanda barusan ini, dia menyatakan semua barang yang busuk belum tentu najis. Oke, benar. Contohnya ayam busuk. Ayam busuk itu baunya nggak enak tapi tidak najis. Oke, kalau itu busuknya setelah disembelih. Disembelih secara syariat kemudian busuk, oke, tidak najis. Tetapi kalau bangkainya tanpa disembelih secara syariat kemudian mati busuk, itu ya najis, namanya sudah bangkai. Ya, ini betul. Tapi yang kedua, contoh yang kedua adalah khamr baunya ndak enak tetapi itu haram, walaupun itu haram tapi tidak najis. Nah, pendapat yang mengatakan bahwa khamr itu adalah haram tapi tidak najis, ini ternyata pendapat yang lemah. Di mana semboyan kalian selama ini yang berdasarkan hadis yang sahih, anti hadis dhaif, anti pendapat yang lemah, berdasarkan pendapat yang kuat, pemahaman para sahabat? Kok gunakan ini sampean? Kok menggunakan pendapat yang lemah sampean Ustadz Firanda? Oke, yang bilang lemah itu bukan saya Pak Firanda, tapi adalah Syekh Arab Saudi, Syekh kebanggaan Arab Saudi, Syekh Ibnu Baz, yang sudah dikenal dengan nama Al-Imam Ibnu Baz. Ayo kita lihat fatwanya. Silakan Ustadz Firanda dan seluruh orang-orang Wahabi cek ini fatwanya Al-Imam Ibnu Baz. Pertanyaan yang diajukan kepada beliau, halil khamru najasatun? Apakah khamr itu najis? Najasatan ainiyatan, najisnya sebagai najis ainiyah. Kalau di bawahnya ini tidak perlu dibahas. Maka jawaban Ibnu Baz, al-khamru inda jumhuri ahlil ilmi najasatun. Khamr menurut kebanyakan ahli ilmu adalah najis. Jadi mayoritas ahli ilmi, jumhur ahli ilmi mengatakan khamr adalah najis. Wallahu harramaha, Allah mengharamkannya. War rasulu lamma harramaha rabbu azza wa jalla amara bi iraqatiha. Rasul ketika diharamkan oleh Tuhannya, maka Rasul memerintah untuk menumpahkan atau menuangkan khamr tersebut. Wa dhahaba jumhuru ahli ilmi ila annaha najasatun. Jadi jumhur ulama, jumhur ahli ilmi ini berpendapat bahwa khamr najis, bukan suci. Li'annaha khabithatun, karena khamr ini termasuk khabithah. Wahia ummul khaba'is, bahkan khamr ini adalah induk dari semua barang khaba'is. Falladhi alaihi jumhuru ahlil ilmi annaha najasatun. Pendapat yang di dalamnya adalah pendapatnya jumhur ahli ilmi, artinya pendapatnya mayoritas ahli ilmi,
Khamr adalah najis. Sampai diulang berapa kali oleh Ibnu Abbas yang mengatakan jumhuru ahlil ilmi, mayoritas ahli ilmi mengatakan khamr ini adalah najis. Makanya iyam bagi ghaslu ma asabat thawba minha wa ghaslul awani ba'daha. Maka seyogyanya jika pakaian terkena khamr untuk dicuci. Demikian juga wadah harus dicuci. Ini pendapatnya Ibnu Abbas berdasarkan pendapatnya jumhuru ahlil ilmi. Ya, memang ada pendapat yang mengatakan tidak najis, mengatakan suci sebagaimana Ustaz Firanda ini. Wa qala qaumun, ada orang yang berpendapat innaha tahiratun, bahwa khamr ini adalah suci. Li'annaha minal inabi, karena khamr ini terbuat dari anggur, awit tamri atau terbuat dari kurma, awil asali au nahwi dzalika, terbuat dari madu dan lain-lain, makanya suci karena melihat asalnya. Ini pendapat satu kaum. Lakin tajibu iraqatuha fil hali mata takhammarat wajaba itlafuha. Tetapi wajib dibuang, wajib dituangkan. Ketika sudah menjadi khamr wajib dibuang, wajib dirusak itu, wajib dilempar ke laut. Ini menurut satu kaum, dan ini mungkin yang diikuti oleh Firanda. Padahal kita tahu kalau orang Wahabi semboyannya itu mau mengikuti dalil yang sahih, mau mengikuti pendapat yang sahih, maka tentunya Pak Firanda ini tidak akan pernah berfatwa bahwa itu adalah suci. Dan ini diulang lagi, diingatkan lagi oleh Imam Ibnu Baz. Walakin qaulul jumhur binajasatiha qaulun qawiyyun. Perlu diingat, akan tetapi pendapat jumhur yang mengatakan najisnya khamr, yang menghukumi khamr sebagai barang najis, qaulun qawiyyun, ini adalah pendapat yang kuat. Berarti kebalikannya, yang mengatakan suci itu adalah pendapat yang lemah, karena tidak minum jamu kan lemah. Li'annaha khabithatun, karena khamr termasuk barang khabithah. Sedangkan barang khabithah itu adalah najis, ya. Dengarkan ini orang-orang Wahabi, kalian mau ikut Ibnu Baz, pendapatnya Ibnu Baz, apa mengikuti Firanda yang menggunakan pendapat yang dhaif? Ini sampai dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Tadi kaum yang mengatakan sucinya khamr karena khamr ini asalnya dari anggur, dari kurma, dari madu dan lain-lain. Ini sampai diberi perbandingan oleh Ibnu Baz. Kenapa khamr ini walaupun asalnya dari anggur, dari madu, dari kurma ini tetap diharamkan, tetap dinajiskan, dianggap najis. Ini sampai diberi perbandingan oleh oleh Ibnu Baz. Al-baulu wal ghaitu asluhu ma'un. Kencing, ghait. Apa ghait? Berak, kotoran manusia. Asluhu ma'un, asalnya ini dari air. Aslul bauli ma'un, asalnya kencing itu air. Wa aslul ghaiti ta'amun, asal dari kotoran manusia berak itu adalah makanan. Di antaranya kurma, daging, roti. Tetapi falamma taghayyarat haluhu wa khabutha sara najasan. Tetapi ketika sudah berihalah, berubah menjadi seperti kotoran itu, sekalipun roti, sate asalnya itu, maka sudah menjadi najis. Hakadha aslul khamri minal inab. Demikian juga asalnya khamr dari mana? Dari anggur, dari tamri, dari kurma, dari asal. Jadi dari burin juga. Dari apalah pokoknya dibuatnya khamr itu, tetapi ketika wabitahammurihi, ketika sudah berubah menjadi khamr dan sudah memabukkan, maka sara khabithan. Sara khabithan, ini menjadi barang yang sudah khabis. Bahkan diulang lagi di sini oleh Ibnu Baz. Wal qaulu binajasatihi qaulun qawiyyun. Pendapat yang menyatakan najisnya khamr adalah pendapat yang kuat. Kama huwa qaulul aktsarin, bagaimana pendapat mayoritas ulama. Ini pendapat Ibnu Baz. Dengarkan Pak Firanda dan seluruh orang-orang Wahabiyah. Jadi kalian ini sebenarnya ustadz-ustadz Wahabi itu senangnya nyeleneh ya. Nyeleneh, yang penting berbeda dengan orang-orang di Indonesia.
najis. Apalagi seperti Ustadz yang Pak Badrus Salam, tai kucing, kencing kucing, dan siapa Ustadz Khaliful Hadi itu juga kencing babi, kencing anjing, bahkan kencing jin ndak najis katanya. Padahal mayoritas alil ilmi semuanya mengatakan najis.